Surat Edaran by Wiwit Nurwidati. Hello, my name is Wiwit Nurwidati. I'm from Diligent class. I'm here because I will explain about the circular letter. Let's see the explanation that I will give. Pengertian surat edaran. Surat edaran adalah surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi dari dalam instansi, lembaga, atau organisasi yang diedarkan secara tertulis dan ditunjukkan untuk berbagai pihak, di mana isi dan bentuknya yang sama. Surat edaran sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama surat dan yang kedua edaran. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Dan kata edaran yang berarti sesuatu yang dikirim kepada banyak pihak, di mana isi dan bentuknya yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa surat edaran bisa diartikan sebagai surat pemberitahuan tertulis yang ditunjukkan kepada banyak pihak di mana isi dan bentuknya itu memiliki sifat yang sama. Surat ini berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan, dan yang lain-lain. Biasanya juga surat ini ditunjukkan untuk kalangan umum, akan tetapi di dalam ruang lingkup tertentu. Jenis-jenis surat edaran. Surat edaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada surat edaran terbatas dan ada surat edaran yang tidak terbatas. Berikut penjelasannya. Surat edaran terbatas adalah surat yang biasanya ditunjukkan dari satu organisasi atau instansi kepada para anggotanya saja. Misalnya, surat edaran dari koperasi kepada para anggotanya, surat dari ketua OSIS untuk para anggota OSIS, dan lain-lain. Lalu ada surat edaran yang tidak terbatas. Surat edaran yang tidak terbatas adalah surat yang ditunjukkan kepada masyarakat luas, seperti edaran dari pemerintah, dan lain-lain. Surat edaran ini sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada banyak pihak. Yang kedua, sebagai petunjuk dan penjelas tentang peraturan atau kebijakan atau tata cara pelaksanaan bagi suatu instansi atau lembaga. Yang terakhir, sebagai pengumuman atau pemberitahuan bagi perusahaan swasta, sekolah, ataupun lembaga-lembaga lainnya. Lalu ada ciri-ciri surat edaran. Yang pertama, surat edaran merupakan surat yang resmi dan dibuat dengan bahasa yang baku. Yang kedua, surat edaran biasanya bersifat umum dan bukan rahasia, karena disebar ke banyak pihak. Yang ketiga, surat edaran dibuat dengan isi dan bentuk yang sama untuk banyak pihak. Jadi dalam pemberiannya kepada pihak-pihak lain, suratnya ini bentuknya sama dan isinya juga sama. Dan yang terakhir, surat edaran dibuat untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berada di dalam ruang lingkup tersebut. Adapun bagian-bagian dari surat edaran ini, yang pertama adalah kepala surat. Kepala surat biasanya berisi kop surat dan ada tulisan di tengah, yaitu kata surat edaran yang biasa ditulis dengan huruf kapital dan ditulis dengan menggunakan garis bawah. Yang menjadi keunikan dari surat edaran tersebut dan menjadi pembeda antara surat edaran dengan surat-surat yang lainnya. Yang kedua, ada isi surat. Bagian isi merupakan pengumuman atau informasi apa yang ingin disampaikan kepada halayak umum dengan urutan pendahuluan, isi pokok surat, dan penutup. Dan yang terakhir, kaki surat. Pada bagian ini berisi nama jabatan,
tanda tangan pengirim surat, nama lengkap, stempel, organisasi, instansi ataupun lembaga, dan tembusan jika memang ada tembusannya. Contoh surat edaran. Saya mengambil contoh surat edaran dari Kedutaan Besar Indonesia di Spanyol yang berjudul Penyebaran Virus Corona di Spanyol. Yang pertama, kita akan bahas tentang kop surat. Di kop surat ini, di kepala surat ini terdapat kop surat, di mana kop surat sendiri berisi logonya ini ada alamat di Madrid, Spanyol, juga ada tulisan surat edaran. Lalu yang kedua ialah isi surat, di mana isi ini merupakan inti dari informasi atau pemberitahuan yang akan disampaikan. Urutan penulisannya yang pertama ada pembukaan. Di sini pembukaannya kepada yang terhormat seluruh warga negara Indonesia di Spanyol. Dengan hormat disampaikan hal-hal berikut. Ini udah masuk ke isi pokok surat. Isi pokok surat dimulai dari dengan hormat sampai poin yang ketiga. Lalu penutupnya demikian disampaikan agar menjadi perhatian. Yang terakhir ialah kaki surat. Pada bagian ini ialah bagian paling akhir dari surat yang berisi info pembuat dan pengirim surat yang terdiri dari nama lengkap. Di sini nama lengkapnya Tuti Dityawanti. Lalu jabatannya yaitu koordinator fungsi Pensosbud. Lalu ada tanda tangannya, ada tempat dan waktu pembuatannya, dan yang pasti ada stempel dari lembaga yang mengirimkan surat ini. Baik, terima kasih. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.